Ya, terkait dengan infeksi malaria, ada sebenarnya infeksi malaria ini bisa terjadi kepada siapapun ya, baik itu anak-anak, kemudian remaja, semuanya bisa terkena karena kebetulan untuk yang menyebarkan di sini adalah seekor nyamuk, tapi ternyata bukan nyamuk laki-laki ya, dia adalah nyamuk yang betina, hewan jantan ya, jantan dan betina. Nah, kalau yang di malaria ini menyebarkan adalah nyamuk yang ternyata dia berjenis kelamin betina. Yang digigit siapa ya, tidak memihak laki-laki dan perempuan ya, pokoknya ketika dia nemplok ingin gigit yang gigit, enggak karena dia perempuan kemudian yang betina kemudian yang digigit adalah orang laki-laki, tidak, tetapi dia juga bisa menularkan kepada siapapun. Nah, tadi ketika itu si ibu hamil, maka si ibu hamil ini akan berisiko. Ya, di sini nanti kita akan belajar mulai dari pengertian, kemudian ada penyebab, masa inkubasi, tadi sudah disampaikan juga oleh kelompok penyaji, sampai dengan nanti untuk sana dan juga pencegahan yang bisa kita lakukan ketika ada untuk pencegahan infeksi malaria yang resikonya sangat luar biasa. Malaria adalah infeksi parasit ya pada sel darah merah. Jadi memang yang diserang di sini adalah sel darah merah. Lebih cenderung ke sel darah putih karena sel darah putih itu terkait dengan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi sistemnya virus seperti itu. Dia akan lebih cenderung menyerang sistem kekebalan tubuh. Beda dengan adanya bakteri maupun yang parasit. Seperti COVID ya, COVID itu yang diserang adalah kita berada dalam kondisi yang sehat, yang fit, sehingga tidak akan terkena COVID. Nah, apalagi ini kasusnya ternyata melonjak cukup tajam, bahkan kita dianggap memasuki gelombang ketiga untuk pandemi COVID ini. Semoga kita selalu dilindungi, bisa sehat, dan harapannya sih bisa betul-betul untuk luring ya, untuk yang tutorialnya melalui Zoom atau video saja. Bahwa yang menggigit adalah nyamuk Anopheles betina. Hati-hati saja, siapa memang lebih cenderung yang menggigit kita itu adalah nyamuk yang betina. Nggak tahu ini yang laki-laki itu gigitnya pas kapan gitu ya, tidak ada referensi lebih lanjut. Saya juga kurang paham terkait dengan yang laki-laki. Di sini adalah dia melalui gigitan nyamuk ya. Untuk penyebabnya di sini adalah parasit Plasmodium. Untuk jenis yang pertama di sini ada malaria falciparum. Dia untuk gejala demamnya intermiten, naik turun, bisa juga terus-menerus, bahkan ketika dia mengalami malaria berat bisa menyebabkan adanya kematian. Ini yang kadang tidak diketahui oleh ya, tahu-tahu ini kok anak saya tiba-tiba meninggal padahal cuma panas dan sebagainya. Harus kita kaji lagi, harus kita lakukan satu screening lanjut yang menyebabkan dia mengalami adanya gejala yang berlebihan. Kemudian malaria yang kedua selain falciparum di sini ada vivax ya. Dia demamnya berulang, kadang ada interval dia nggak demam. Jadi sekarang demam lagi, habis itu ternyata turun. Oh, udah turun kok panasnya. Nah, ada kalanya di jeda waktu ini kita terlalu terlena ya, dianggap kita sudah kondisinya, terus kemudian tidak ada fase istirahat, jalan-jalan, saya sudah sembuh dan seterusnya.
Nah, ini adalah ciri khas yang di malaria vivax. Kalau tadi yang di falciparum untuk demamnya adalah intermiten. Malaria yang ketiga ini adalah malaria oval. Ya, untuk gejalanya seperti pada yang vivax tadi. Jadi ada bebas demam, ya. Kemudian untuk yang oval ini memang dia sifatnya ringan untuk gejala-gejala malaria yang falciparum untuk yang pertama. Dia bisa menyebabkan adanya kondisi yang memburuk pada falciparum. Ada juga malariae. Ini untuk demamnya ada kalanya ada interval bebas demam 3 hari. Kalau yang tadi vivax, kemudian yang oval itu ada bebas demam sekitar 2 hari. Nah, ini bisa juga terjadi adanya bebas demam sampai 3 hari. Nah, makanya ketika seorang demam itu baru gejala penyakit. Itu yang harus kita observasi. Di rumah sakit pun ketika dia gejalanya yang paling utama ternyata adalah demam, kita belum tahu dia akan mengarah ke penyakit mana, maka akan disampaikan ini observasi febris. Nah, febris itu istilah lain demam. Karena apa? Kita belum tahu nanti demam ini akan menunjukkan gejala penyakit apa. Kalau kita ya dalam kondisi yang normal bisa terjadi karena kekurangan cairan. Kita kurang, atau pada ibu yang melahirkan itu dia juga akan ada kenaikan suhu karena dia mungkin selama persalinannya minumnya sedikit, kemudian ibu juga terjadi metabolisme yang meningkat karena proses persalinannya. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian ada lagi malaria knowlesi. Untuk gejalanya hampir sama dengan falciparum. Nah, untuk membedakannya nanti harus dilakukan satu tes ada di situ untuk jenis plasmodiumnya yang mana. Apakah yang falciparum, apakah yang dia oval, yang dia vivax, atau yang malariae, atau bahkan juga yang knowlesi. Ya, jadi mana dari kelima malaria tadi yang ternyata dialami oleh si pasien. Untuk masa inkubasi di sini berbeda-beda antara yang falciparum sampai dengan yang knowlesi. Yang paling panjang di sini adalah masa inkubasi dari malariae. Ya, jadi makanya tadi untuk beberapa gejala tadi ada demam, kemudian ada interval demam, baru kemudian dia akan demam lagi. Nah, karena di sini dipengaruhi oleh masa inkubasi dari tiap-tiap plasmodium yang berbeda. Nah, kalau untuk yang falciparum dan knowlesi ya, karena tadi dia mempunyai karakteristik yang hampir sama, di sini untuk masa inkubasinya cepat. Jadi begitu ada gigitan nyamuk, maka dalam selang antara 9 atau 14 hari sudah mulai demamnya. Tapi berbeda dengan yang ini yang paling panjang adalah malariae. Jadi demam, kemudian ada interval, kemudian ada demam lagi, nah, seperti itu. Jadi pastikan juga ketika intinya ketika kita demam, cek dulu untuk terapi awal kita harus penuhi untuk kebutuhan cairannya. Jadi silakan untuk minum sebisa mungkin, sebanyak-banyaknya seperti itu. Karena di awal-awal gejala kita masih belum tahu apakah dia karena infeksi bakteri, virus pun bisa. Itu untuk masa inkubasi ya. Jadi falciparum dia 9 sampai 14 hari, kemudian yang vivax 12 sampai 17 hari, atau kalau rata-ratanya adalah 15 hari, sedangkan yang paling lama di sinilah plasmodium malariae ya dengan rata-rata 28, tetapi bisa juga rentangnya terjadi dari hari ke-18 sampai ke-40. Jadi lebih panjang lagi untuk masa inkubasinya. Untuk tanda gejalanya malarianya ya, jadi dari plasmodiumnya dari plasmodium tadi, kemudian demamnya akut
Ada ini ya, jadi dia demam tapi juga menggigil seperti dingin, muncul keringat yang banyak. Kemudian terkait dengan dia termasuk daerah endemis atau tidak ya, karena ada beberapa daerah yang itu memang menjadi sarang nyamuk, dia kita katakan sebagai daerah endemik. Biasa ditemukan pada daerah endemis biasanya akan ada gejala-gejala yang lain seperti nyeri kepala, pusing ya. Tadi di kasus juga ada ya kasusnya dia ada mual muntah, kemudian ada kalanya disertai dengan diare, badan pegel-pegel, bahkan adanya nyeri otot. Nah, ini perlu kita cek adakah gejala selain demam yang dialami oleh pasien kita. Kalau itu ibu hamil, ya dicek ibu hamilnya ada keluhan nggak Bu selain demam-demamnya sudah berapa hari hilang timbul atau dia ada terus akan ada penyakit tipes abdominalis itu juga akan ada muncul gejala demam ya. Ini ketika demam kategorinya adalah masih observasi. Nah, untuk tindakannya setiap kita ketemu dengan pasien ya, setelah kita melakukan informed consent atau kita menyampaikan terkait dengan tindakan yang akan kita lakukan dan pasien menyetujui tindakan yang akan kita berikan, pasien setuju juga kalau kita yang melakukan pemeriksaan. Kita belum melakukan pemeriksaan fisik, jadi di awal pasti kita anamnesa terlebih dahulu. Kita tanya apakah ibu ada demam, menggigil atau tidak, sampai dengan keluar keringat dingin atau tidak. Gejala yang lain tadi ya terkait dengan daerah endemik maupun yang daerah non endemik, mulai dari sakit kepala, ada mual atau enggak, diare. Nah, itu kita tanyakan terlebih dahulu. Tanya juga apakah ibu memang punya riwayat sakit malaria atau pernah minum obat malaria selama ini berarti kalau misalkan di situ adalah daerah endemik atau ibu ternyata baru berkunjung ke daerah yang itu adalah endemik malaria. Jadi kita kaji. Makanya pada ini kalau kita kaitkan dengan asuhan pada ibu hamil, pada ibu hamil selalu kita tanya ibu rumahnya di mana. Bukan berarti kita nanti mau geruduk ibunya tidak, tetapi kita juga sambil mengklarifikasi daerah tempat tinggal ibu itu termasuk di daerah endemik penyakit tertentu atau tidak. Tidak hanya malaria, demam berdarah, kemudian gondok, penyakit gondok ya, yang lehernya besar-besar itu. Nah, oke, beberapa daerah endemik akan kita kaji. Belum lagi, bukannya kita seorang ya. Oke, yang lain bisa di mute dulu. Ya, tidak ada suara bisikan-bisikan. Ada beberapa daerah lokalisasi ya. Bukan berarti kita mencurigai si ibunya, tidak. Misalkan ibu ternyata tinggal di daerah yang itu dekat dengan lokalisasi, itu juga harus kita pertimbangkan kemungkinan apakah ibu ini adalah seorang yang berisiko untuk terjadinya penularan penyakit menular seksual atau tidak. Nah, jadi kita ketika melakukan satu anamnesa sebenarnya semuanya itu ada alasannya, ada landasan ilmiahnya. Apalagi pada ibu hamil yang itu kita bertanggung jawab terhadap dua nyawa ibunya dan juga nyawa si bayinya. Ya, kalau bayinya satu, kalau bayinya dua, maka kita akan bertanggung jawab terhadap tiga nyawa dan seterusnya. Kalau kembar 6 berarti 7 nyawa plus dengan ibunya. Ya. Semua data yang kita ambil nanti akan membantu pada saat kita merumuskan diagnosa dan juga pada saat kita memberikan asuhan pada si ibunya. Tuh, jadi oke Bu, kita lanjut ya ke pemeriksaan fisik. Kita mulai cek untuk suhu tubuhnya bisa di suhu aksila atau di ketiak, di badan.
suhunya ini ada peningkatan. Kemudian kita lihat terkait dengan konjungtiva ya. Jadi yang kelopak mata yang bagian bawah, kita lihat dia pucat atau tidak. Karena tadi pada beberapa penyakit malaria ternyata bisa menyebabkan terjadinya anemia karena yang diserang adalah sel darah merah. Tentu akan menyebabkan gejala ini konjungtivanya pucat. Selera yang ikterik, jadi kalau kita lihat mata kita itu ya ada pupil, kemudian ini ada yang putih-putih itu, sklera itu harusnya adalah berwarna putih, bukan ikterik. Ikterik itu dia cenderung kuning. Pada orang-orang yang punya penyakit hepatitis atau penyakit kuning, biasanya akan tampak skleranya kuning, selain diikuti dengan kulit tubuh di beberapa tempat ya, dia juga berwarna kuning. Pada komplikasi lebih lanjut akan ada pembesaran limfa atau kita kenal dengan splenomegali, bahkan juga terjadi adanya hepatomegali atau pembesaran hati. Itu yang tidak kita harapkan ya. Jadi ketika memang sudah ada gejala, waktu kita anamnesis juga ternyata ada risiko untuk kemungkinan infeksi malaria, maka segera kita tangani pada ibunya. Iya, kalau untuk pemeriksaan untuk pemeriksaan laboratorium bisa dengan mikroskop ya. Jadi tadi kita akan periksa apakah mana dan juga jumlah parasit yang sudah masuk. Nah, itu akan kita periksa untuk darah si pasien. Ada juga untuk pemeriksaan yang cepat atau rapid ya, sama seperti sekarang ya, lagi rame ada swab, ada rapid. Pada kondisi malaria bisa juga kita cek untuk uji cepat atau rapid diagnostic test dengan metode yang kita kenal dengan imunochromography. Jadi hampir sama juga dengan ketika kita rapid test kemudian dikasih antigen, nah ada tidak terdeteksi itu positif atau negatif kemungkinan terjadinya infeksi. Ya, untuk patofisiologinya, ya ini adalah perjalanan penyakit dari ketika kita mengalami adanya satu plasmodium yang nanti akan menyebabkan. Jadi pada nyamuk-nyamuk yang dia sudah membawa parasit tadi di dalam tubuh nyamuknya, dia juga berkembang biak. Ya, jadi dia akan berkembang, kemudian ada saatnya dia menggigit kita. Nah akan terjadi adanya penyebaran sampai dengan dia akan menghancurkan sel-sel darah merah. Oke, mungkin ini gambarnya terlalu kita ke. Jadi fase infeksinya ya patofisiologis dari infeksi malaria ini tidak hanya terjadi pada tubuh kita saja sebagai hostnya, tetapi ternyata juga terjadi adanya satu fase di tubuh si nyamuknya atau kita kenal dengan fase seksual. Nah, fase ini terjadi pada lambung nyamuk. Nah, walaupun kecil, ternyata dia juga punya lambung. Nggak tahu itu lambungnya seberapa ya. Lambung kita aja. Nah, ini sebenarnya ini sebenarnya nyamuk. Jadi, tadi untuk yang bisa menyebarkan itu adalah anoples yang betina. Jadi, dia menggigit pada menggigit orang yang sudah punya penyakit malaria terlebih dahulu. Ya, jadi ketika dia gigit, maka di situ akan ada gametosit jantan yang akan mengeluarkan 4-8 flagel. Flagel itu kayak alat gerak, ya, bulu-bulu untuk bergerak. Dia kemudian akan bergerak kepada gametosit betina, sehingga terjadilah adanya fertilisasi.
Nah, setelah terjadi fertilisasi, kalau pada manusia dia akan berjalan sampai dengan ke rahim ya, yang nantinya akan terjadi adanya nidasi. Nah, kalau di nyamuk ternyata dia akan berjalan menuju ke lambung. Kemudian kista itu benjolan, tetapi dia dalamnya cairan. Kalau padat namanya tumor. Nah, tapi kalau cenderung lebih banyak yang dia berada pada ini di sekitar dinding-dinding lambung si nyamuknya. Nah, bila nanti kista pecah, dia akan keluar adanya spora masuk ke kelenjar air liurnya nyamuk, dan itu yang akan kalau dia gigit lagi, baru dia akan menyebarkan ke orang lain. Nah, itu fase yang terjadi di si nyamuknya. Jadi bukan nyamuk yang memunculkan parasitnya enggak, tapi dia sedikit orang tubuh si nyamuknya tadi terjadi adanya proses apa itu ini ya adanya fertilisasi, kemudian dia akan berkembang biak di lambungnya, baru kemudian ketika dia menggigit orang dan keluar adanya sporosit ini yang dia akan menginfeksi pada manusia. Nah, itu yang terjadi pada nyamuk. Nah, kemudian apa yang akan terjadi ketika dia sudah nanti ketika sudah terjadi gigitan, maka dia akan menularkan kepada orang yang sudah digigitnya. Melalui darah, kemudian dia akan masuk ke dalam hati dalam proses sekitar 30 menit ya, karena kan tahu sendiri ya jantung kita itu memompa terus berhenti. Mungkin kalau berhenti ya prosesnya akan lebih lama sampai ke hati. Tuh. Kemudian di dalamnya ketika sudah sampai di hati itu sampai 20 hari parasit tumbuh dan berkembang biak, kemudian dia akan sel-sel pada hati itu maka parasit baru akan masuk ke aliran darah dan menginfeksi sel-sel darah merah yang ada di situ. Nah, makanya tadi ya untuk masa inkubasinya berbeda-beda, ada yang 12 hari rata-rata, bisa juga rata-rata 15 hari, atau bisa juga lebih lama. Nah, karena dia akan sangat dipengaruhi ketika dia sudah berada di dalam hati kita. Nah, nanti kalau hatinya pecah jadi patah hati. Bukan patah hati ya. Ya, infeksi ini berlaku untuk falciparum dan juga Plasmodium malariae, sedangkan pada ya untuk yang vivax dan oval sejumlah sit tetap berada di dalam hati dan berkembang biak atau dia diam saja, tetapi justru itu akan menyebabkan munculnya resiko dia akan terkena malaria lagi. Itu yang perlu kita perhatikan, sehingga terapi-terapi pada penyakit infeksi memang harapannya adalah secara tipes abdominalis itu ketika dia tidak diobati dengan bagus, dia ada kekambuhan, maka pada ibu yang pada saat itu hamil bisa juga terjadi resiko terjadinya perulangan lagi terjadi tipes abdominalis, sehingga resiko terjadinya keguguran akan meningkat. Oke, tadi sudah di dalam hati ya. Dia pecah. Sel-sel tadi akan mengeluarkan tropozoid ya. Dia akan menginfeksi sel darah merah. Tropozoid tadi akan berubah menjadi spizon, berubah lagi menjadi merozoid, kemudian akan mengeluarkan tropozoid, itu urutannya. Dia akan berulang seperti itu. Jadi tropozoid, kemudian terjadi skizon, merozoid, kemudian akan keluar lagi infeksinya itu akan sangat cepat sekali menyebar karena dia ada 3 kali replikasi ya. Jadi ini buat kemudian dia menjadi tropozoid,
begitu lagi, membuat lagi seperti itu. Jadi lebih banyak. Jika terhisap oleh nyamuk Anopheles betina, maka dia akan kembali lagi terjadi adanya perkembangan seksual di dalam tubuh nyamuk. Jadi misal si A punya penyakit malaria, ternyata ada nyamuk Anopheles yang gigit. Nah, si nyamuk yang sudah gigit A itu ternyata dia yang gigit yang ternyata ada nyamuk lagi yang dia menggigit B, dia akan menularkan ke si C dan begitu seterusnya. Itu di dalam tubuh si nyamuknya juga akan terjadi adanya proses seksual, kemudian ketika dia menggigit akan terjadi adanya fase aksesual. Nah, itu akan seperti itu seterusnya. Makanya kita harus mencegah jangan sampai ketika sudah ada satu orang yang digigit ya jangan sampai menyebarkan ke yang lain. Kita harus melakukan pencegahan, kita harus punya tameng. Di siklus nyamuk ada di siklus tubuh manusia ya. Jadi dia mengalami adanya dua fase sama seperti kita menstruasi. Itu ada prosesnya, di rahim ada prosesnya. Nah, ini di siklus hidup parasitaria ya atau plasmodium. Intinya dia akan terus terbentuk seperti itu. Jadi sampai ke 3 kali replikasi ya. Jadi tropozoit, kemudian jadi skison dewasa, kemudian begitu lagi. Nanti akan terbentuk tropozoit lagi. Itu berulang sehingga potensi pada Plasmodium falciparum untuk terjadi resiko anemia berat dia lebih besar dibandingkan dengan Plasmodium yang lain. Nah, gejala demam akan muncul ketika parasit berkembang di daerah eritrosit atau sel darah merah. Dia akan menyebabkan adanya zat-zat limbah dan juga akan ada istilahnya racun bagus untuk tubuh kita. Beberapa sel darah merah yang terinfeksi dan dia pecah, dia akan mengeluarkan adanya merozoit ya. Kemudian merozoit tadi akan keluar masuk ke aliran darah. Di sini tetap yang namanya proses infeksi tubuh kita pasti akan selalu bereaksi. Nah, untuk tameng kita atau sel darah merah kita tadi disampaikan juga ada sistem imun humoral dan seluler ya. Tadi di presentasi sepertinya juga disampaikan. Itu ada beberapa jenis tameng atau kekebalan. Salah satunya adalah makrofag. Makrofag tadi yang akan membantu untuk memakan parasit-parasit atau infeksi yang berasal dari plasmodium tadi. Nah, ketika kita atau tubuh kita itu sedang melawan, maka muncul juga adanya sitokin, dia juga termasuk dalam sistem humoral kita, itu yang akan menyebabkan nanti kita mengalami gejala demam. Selain itu bisa muncul juga adanya lesu, sakit kepala, nyeri, bisa itu pada tulang, pada otot, nafsu makan juga nggak ada ya. Yang namanya sakit itu kayaknya kita makan itu nggak enak semua. Makanya orang-orang atau teman-teman kita itu pintar. Kalau kita sakit, kita ditawari makanan yang enak-enak ya. Karena tahu kita nggak akan mau, memang nggak selera makan. Tapi giliran kita sehat, ya cilok aja ya. Tapi giliran sakit, sate, mau, bakso, seblak. Nggak enak semua. Gue ya saya murah sama pentol. Gitu ya, itulah pintarnya teman-teman kita ya. Oke. Ketika sudah terjadi adanya tadi ya perlawanan, tubuh kita terjadi demam, kemudian juga akan muncul gejala yang menggigil ya. Proses ini bisa berlangsung antara 15 sampai 60 menit. Jadi sama seperti tadi, cuma memang oleh si pasiennya. Kalau dia yang falciparum begitu demam terus, kemudian akan ada karena suhunya meningkat dengan cukup signifikan, maka bisa terjadi adanya menggigil, keluar keringat dingin. Tapi sebenarnya rasa kalau kita raba kayaknya dingin, tapi dia
kok bisa sampai menggigil seperti itu. Nah, di sini memang ada satu proses di mana skizon yang tadi sebagai salah satu bakal calon terjadinya infeksi, ternyata dia sudah pecah ya dan masuk di sel-sel darah merah. Yang ini kayak mimisen. Kalau kita dalam kondisi sehat tidak ada apapun, ada kalanya mimisen ya, bisa di kondisi yang terlalu panas dan sebagainya. Tapi ketika ada satu penyakit infeksi, kita harus berhati-hati ketika ada sejumlah darah yang keluar, bisa itu hidung ya, hidung berarti kita kayak mimisen atau mungkin muntah darah, hematomesis, atau ternyata sampai berak darah. Nah, itu harus kita cek, pasti ada sesuatu yang salah di situ sehingga terjadi adanya perdarahan di luar hal. Ya, timbul setelah menggigil dengan suhu 37 sampai 40 derajat Celcius pada jumlah parasit yang sangat banyak sekali, maka suhu bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius, yang itu bisa menyebabkan adanya, kalau kejang bisa juga ya, jadi kejang yang terjadi karena demam terlalu tinggi, itu juga ada faktor resikonya. Wajah merah, kulit kering, dan kemudian nadi cepat dan denyutannya keras. Bisa juga sakit kepala ya. Perhatikan ketika pasien ternyata cenderung mengalami adanya shock. Kalau untuk shock itu mulai dari tekanan darah yang turun, kemudian nadi bisa lemah, bahkan kecil, terabainya kita juga kesulitan. Hati-hati tadi terkait timbulnya kejang pada anak ya, karena dengan suhu yang lebih dari 4 untuk terjadinya kejang. Untuk proses demam bisa terjadi di sini 2 sampai 6 jam. Anak kecil mudah sekali. Bahkan bayi itu kita kadang nggak tahu mengalami kejang. Jadi kayak dia sedang menyeringai gitu ya, kayak senyum-senyum tipis, tapi sebenarnya mengalami kejang. Jadi pada bayi harus lebih waspada untuk membedakan dia kejang atau tidak. Tadi ketika sudah menggigil maka akan muncul adanya keringat dingin, ya, bukan berarti apa itu keringatnya sudah mulai bercucuran. Tapi hati-hati, justru ini bisa mengarah ke dia mengalami adanya komplikasi yang lebih parah lagi. Terjadi akibat gangguan metabolisme sehingga produksi keringatnya bertambah, bisa berlangsung antara 2 sampai 4 jam saja. Setelah berkeringat, penderita merasa sehat kembali. Iya, rasanya ketika orang yang demam, kemudian dia minum air hangat atau habis itu demamnya turun, dia berkeringat pakai baju. Malah kita nggak menggunakan baju yang tebal pada saat kita demam, dia merasa sehat kembali. Nah, tetapi hati-hati, kemungkinan terjadinya adanya serangan demam yang berulang ya, karena tadi pada oval, kemudian yang vivax. Nah, ada dia tidak terjadi adanya demam atau bebas demam. Kemungkinan berulang akan ada. Pada komplikasi yang lebih lanjut bisa terjadi adanya pembesaran limpa. Anda bisa lakukan pemeriksaan palpasi pada daerah termasuk dari gejala malaria yang sudah kronis ya, jadi udah lama. Kemudian plasmodium dihancurkan oleh sel-sel makrofag dan juga sel limfosit. Ini adalah tentara-tentara kita yang akan berjuang ketika tubuh kita mengalami adanya infeksi. Penambahan sel radang menyebabkan limpa bengkak dan terasa nyeri, sehingga lama-lama limpa menjadi keras dan akan muncul adanya jaringan ikat. Dia lebih cenderung ke cairan ya. Tentu kalau di dalamnya cairan ketika kita pegang lebih lembek dan apa ya, nggak terasa kenyal. Nah, tapi pada infeksi yang kronis justru akan menyebabkan limpa menjadi keras, sehingga kalau kita raba dia ada pembesaran.
Ya, tadi resiko untuk terjadinya anemia ya pada di sini karena tadi parasit-parasit malaria akan menghancurkan sel-sel darah merah yang lebih banyak. Belum lagi kita tahu bahwa usia sel darah merah kita adalah 120 hari atau sekitar 4 bulan. Hal ini juga terkait dengan ketika Anda melakukan donor darah ya, tidak boleh tiap bulan harus donor. Karena apa? Usia pembentukan sel darah merah kita adalah sekitar 120 hari. Yang paling beresiko di sini adalah Plasmodium falciparum menginfeksi untuk sel-sel darah merahnya, sedangkan Vivac dan Oval lebih cenderung pada sel darah merah yang masih muda. Jadi begitu diproduksi oleh sum-sum tulang belakang, ini ketika ada infeksi malaria untuk yang Vivac dan Oval, dia akan langsung merusak sel-sel darah merah yang muda. Sedangkan untuk Falciparum malariae, dia lebih cenderung menyerang pada sel darah merah yang sudah tua ya, jadi sudah mendekati 100 hari seperti itu. Nah, makanya ketika kita mengalami anemia pada ibu hamil pun, nanti untuk kategori anemianya sebenarnya harus kita kaji. Dia termasuk anemia yang memang fisiologis karena proses kehamilan itu juga terjadi adanya hemodilusi, atau si ibu ini punya penyakit infeksi, entah itu malaria atau mungkin ada kelainan pembentukan sel darah merahnya ya, bisa itu karena pabriknya tidak bisa memproduksi dengan baik, atau ternyata sel atau terjadi rusak. Sehingga sudah kita berikan tablet EV, ini ibunya kenapa tetap anemia aja ya? Faktor cacingan ya, mungkin nanti kita juga bahas di askariasis atau penyakit kecacingan. Itu juga ada yang bisa menyerap sel-sel nutrisi makanan, sehingga ibu akan mengalami adanya anemia juga. Jadi harus kita periksa semuanya. Kalau ada ibu hamil anemia, sudah kita berikan tablet tambah darah, sayuran hijaunya cukup, tidak mengandung Fe sudah cukup, tapi kok ternyata dia masih anemia. Tadi untuk dampaknya sudah oleh kelompok pada ibu hamil bisa terjadi adanya BPLR juga ya, berat badan lahir rendah atau di bawah 2.500 gram atau 2,5 kilo. Jadi normalnya berat badan bayi adalah 2,5 sampai 4 kilo. Bisa juga terjadi keguguran kalau itu sudah ibu mengalami infeksi di awal ya, jadi di trimester sana keluarnya hasil konsepsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. 20 minggu berarti sekitar di bawah 5 bulan. Nah, kalau infeksinya di awal bisa terjadi adanya keguguran. Bisa juga terjadi adanya kematian karena apa? Tadi sel darah merah dirusak oleh parasitnya. Padahal darah merah dia membawa oksigen, membawa nutrisi, membawa sel-sel imun, membawa hormon-hormon, nah, membawa oksigen, adanya hipoksia. Adanya lahir mati ya, atau berarti stillbirth, kematian, begitu lahir dia mati, atau bisa juga malah di dalam kandungan dia sudah meninggal terlebih dahulu karena adanya gangguan infeksi tadi, kita kenal dengan fetal death ya, IUFD, intrauterine fetal death. Dan biasanya memang sebelum adanya kematian bayi dalam rahim pasti ada IGR, intrauterine growth restriction. Jadi ada gangguan dulu, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan PJT, pertumbuhan janin yang terganggu atau terhambat. Nah, kalau itu tidak ditangani, maka dia lebih cenderung terjadi adanya kematian. Ini beberapa resiko ya untuk yang malaria berat. Tadi yang paling beresiko adalah Plasmodium yang falciparum.
hati-hati ketika terjadi adanya. Untuk gejalanya di sini untuk kesadaran biasanya yang paling sering adalah ini ya, blues, apa ya, saya lupa untuk singkatannya. Untuk kesadaran kita memang lebih mudah atau kita bisa dengan mudah mengecek, misal kalau dia kesadarannya kompos mentis ya, yang kita kenal, itu ketika kita panggil dia akan langsung menjawab. Nah, Mbak Enggi, dalam Ibu. Nah, Ibu Tri langsung menjawab. Nah, dia berarti kondisi kesadarannya ada. Kemudian kita tanya, tapi dia menjawabnya kemana. Nah, berarti dia sudah somnolen. Atau ternyata sudah kita panggil Ibu, nggak ada respon. Kemudian kita tepuk-tepuk ya, kita sentuh tangannya, sentuh bagian tubuhnya, ternyata tidak berespon. Kemudian kita bisa memberikan satu respon nyeri, misalnya kita cubit, ternyata nggak sadar juga. Nah, ini berarti sudah mulai turun dalam kondisi yang koma. Akan terjadi adanya kelemahan otot sampai dia misalnya lemes ya.